Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan laporan tugas jaringan komputer dasar latihan VLAN dengan dosen pengampu Bujara Hoi Indonesia SPD MCS dan disusun oleh saya sendiri, Nazwakani Aulia Hakim, dengan NIM 2409480 dari kelas 3B Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan 3. Untuk latihan 3 ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk langkah pertama membuat topologi dan menganalisis kebutuhannya. Yang pertama ada wireless PC dengan jumlahnya 2, yaitu PC 0 dan PC 1, berfungsi sebagai perangkat pengguna atau end device yang saling terhubung dalam jaringan untuk melakukan komunikasi data. Yang kedua ada copper straight talk atau kabelnya gitu ya. Di sini saya menggunakan 3 untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis seperti PC ke switch agar dapat saling bertukar data. Yang selanjutnya ada router 2811 dengan jumlahnya 1. Router 0 ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan dan mengatur jalur data agar komunikasi berjalan dengan baik. Terus yang keempat ada switch 2950 dengan jumlahnya 1. Switch 0 ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN agar dapat saling bertukar data. Ini untuk hasilnya. Ada router 2811 terus disambungkan ke switch 2950, lalu dari switch ini disambungkan ke PC 0 dan PC 1. Untuk PC 0 ini dengan VLAN 10 dan PC 1 dengan VLAN 11. Itu dari soal latihan 3. Yang selanjutnya ialah memasukkan IP. Di sini aku di PC 0 itu memasukkan IP 192.168.1.2, sedangkan untuk yang PC 1 itu 192.168.2.2. Nah, lanjut ke proses dari VLAN di router dulu. Di sini di router itu seperti biasa di end terus konfigurasi terminal, lalu di sini interface FA 0/0.10 ini untuk di VLAN 10 gitu ya, atau di PC 0. Terus encapsulation.1q 10. Di sini pakai encapsulation itu untuk membuat sub interface per VLAN gitu. Jadi digunakanlah encapsulation.1q. Dan encapsulation.1q sendiri itu juga adalah protokol yang menandai ID VLAN di tiap-tiap ya, pokoknya untuk menandai gitu ya si VLAN itu. Terus untuk IP addressnya ini kan di PC 0, masukinnya itu gateway, jadi bukan IP yang udah dimasukin di sini. Kan di sini itu dimasukinnya 1.2 dan 2.2. Jadi pas bagian di sini di router itu dimasukannya 192.168.1.1, terus subnet maxnya 255.255.2.255.0. Lalu di exit, lanjut ke FA 0/0 ke 11 atau VLAN 11 di PC 1 sama menggunakan encapsulation.1q 11 untuk menandai kalau ini itu untuk VLAN 11 gitu ya. Dimasukkan ke IP address 192.168.2.1 dengan subnet masknya sama 255.255.255.0. Lalu di exit dan building configuration. Oke. Untuk melihat hasilnya yaitu show IP route. Di sini aku sempat salah gitu ya, jadi dibenarkan di sini show IP route seperti ini. Ini untuk sambungannya. Jadi seperti ini. It's connected. Nah, 192.168.1 dari 0 sampai 24 is directly connected di fast internet 0/010 gitu ya. Terus yang ini juga sama 2.0/24 disconnect gitu di fast internet 0.11. Lanjut di bagian switch. Di bagian switchnya itu sama gitu ya seperti di latihan kedua. Di sini menamai name PC A itu
di exit, terus dimasukkan VLAN 11 dengan nama. Sebelumnya di sini tuh ada yang enggak ke screenshot gitu ya. Harusnya screenshotnya itu di bagian, jadi di atas name PCA itu ada VLAN 10. Jadi VLAN 10 name PCA exit, terus VLAN 11 name PCB exit. Lalu di interface juga, di interface FA01 itu switch portnya mode akses VLAN 10 gitu ya untuk PCA. Lalu di exit, lanjut ke interface FA02 switch portnya mode akses di akses VLAN 11, lalu exit. Untuk melihatnya show VLAN brief. Di sini udah aktif di FA01, FA02 juga aktif. Lanjut, nah di sini itu tadi kan switch itu kalau dilihat dari topologi, switchnya udah dihubungkan ke PC 0 sama PC 1, lalu tinggal yang dari switch ini ke router. Dari switch ke router itu di FA04. Jadi di CLI nya itu di sini yang configuration ini tuh sebenarnya ada kesalahannya ya penulisan, tapi tetap bisa berhasil. Lalu interface FA04 yang dari switch menghubungkan ke router, switch portnya mode terang. Kenapa mode terang? Karena mode terang itu fungsinya biar si sub interface atau encapsulation.1q itu bisa di set gitu. Pokoknya dari di switch itu port yang terhubung ke router harus di set sebagai mode terang. Terus karena mode terang itu harus membawa lebih dari satu VLAN lewat satu jalur. Jadi udah itu no shutdown, exit, and configuration, terus building, lalu oke. Ini lanjut untuk pembuktiannya. Di sini aku dibagi jadi dua gitu ya, untuk sampel PDU sama ping. Di sampel PDU dari PC 0 ke PC 1, dari 1 ke 0 juga berhasil. Terus dari PC 0 ke router berhasil, dari PC 1 juga ke router berhasil. Lalu untuk yang ping nih, PC 0 ini aku melakukan ping ke PC 1 gitu ya, 192.168.2.2 berhasil. Lalu dari PC 1 ke PC 0 pingin 192.168.1.2 juga berhasil. Untuk kesimpulannya, pada latihan 3, VLAN diimplementasikan dengan menamakan router 2811 sebagai penghubung antar VLAN atau inter-VLAN routing, di mana setiap VLAN dikonfigurasikan dengan subnet dan gateway yang berbeda. Berdasarkan hasil uji konektivitas, perangkat dari VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi inter-VLAN routing berhasil dan router berfungsi dengan baik sebagai penghubung antara VLAN yang terpisah. Mungkin sekian dari aku, maaf apabila banyak salah kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.